Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Bone Collector. Film ini menceritakan tentang seorang detektif forensik yang menjadi lumpuh setelah mengalami kecelakaan saat sedang bertugas. Dan kali ini, beliau diminta oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang cukup rumit. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP pembunuhan di Inggris, tepatnya di suatu tempat lorong yang sempit. Detektif itu bernama Lincoln Rhyme. Namun naasnya dari atas lorong tersebut sebuah benda jatuh menimpanya sehingga membuat detektif tersebut harus dirawat dan mengalami cacat total. Hari demi hari di apartemennya, Rhyme pun bergantung pada seorang perawat yang bernama Thelma yang selalu menyediakan segala kebutuhannya, termasuk seorang dokter yang bernama Richard Thompson yang rutin memeriksa alat deteksi jantung Rhyme. Thank you, Richard. You take it easy. Di lain tempat, tepatnya di sebuah bandara, sepasang suami istri yang bernama Alan Rubin dan Lindsay Rubin terlihat baru saja mendarat di bandara dan langsung masuk ke dalam sebuah taksi. Ternyata mereka ini dikenal sebagai pengusaha sukses. Saat terbangun dari tidurnya, Alan dan Lindsay baru menyadari kalau mereka telah dibawa ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui oleh supir taksi tersebut. Hey, we're not tourists here, man. Stop this car, man. Stop the goddamn car! Kembali ke Rhyme yang saat ini terbaring karena keterbatasan kondisi. Terlihat kesehariannya dia hanya sibuk dengan komputernya yang dikendalikan dengan perintah suara dan tombol mouse di jari telunjuknya. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya dan sedang menikmati secangkir kopi. Wanita itu bernama Amelia Donaghy. Kemudian setelah itu, Amelia pun bersiap-siap untuk bertugas karena dia ini merupakan seorang polisi wanita yang sedang bertugas di bagian kenakalan remaja. Ketika Amelia sedang sarapan di pinggir jalan bersama rekannya, tiba-tiba dia mendapat laporan dari kantornya bahwa ada seorang anak kecil yang melapor ketakutan karena melihat mayat di dekat rel kereta api bawah tanah. Dia yang terdekat dengan TKP tersebut. Amelia pun segera bergegas ke lokasi. Dan setibanya Amelia di TKP, dia bertemu dengan anak kecil yang melapor ke kantor pusat tadi. Lalu, anak kecil itu menunjukkan di mana mayat itu berada. Di situ Amelia melihat ada beberapa barang bukti di tengah rel kereta api. Tidak lama dari itu, terdengar suara klakson kereta api yang akan melintas di jalur tersebut. Tanpa diduga, Amelia juga sangat berani dan nekat untuk menghentikan kereta api yang melintas demi melindungi barang bukti yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku di tengah rel kereta api itu. Kemudian Amelia dengan cepat meminta bantuan seorang anak kecil di situ untuk membelikan sebuah kamera karton sekali pakai. Setelah Amelia mendapatkan kamera sekali pakai itu dan dengan alat seadanya pun, dia segera mengamankan barang bukti di lokasi dan segera menghubungi kantor pusat.
Tidak lama setelah itu, para tim investigasi pun sudah berada di TKP dan mulai melakukan tugasnya masing-masing. Namun, ketika atasan Amelia tiba di TKP, Amelia justru dimarahi oleh atasannya yang bernama Howard Cheney dengan alasan yang tidak jelas. Dan di situ baru diketahui bahwa jasad pria itu adalah Alan Rubin. Lalu barang bukti dan petunjuk dari tempat kejadian yang cukup rumit itu pun dibawa oleh 2 orang detektif dan kemudian akan diserahkan kepada detektif Lincoln Rhyme di apartemennya. Ketika 2 detektif itu telah sampai di apartemen Rhyme, detektif yang bernama Paulie Celito dan detektif Kenneth Solomon itu menjelaskan bahwa sepasang suami istri kemarin telah menghilang saat mereka menaiki sebuah taksi dari bandara. Dan kini telah ditemukan seorang mayat di dekat rel kereta api bawah tanah yang ternyata adalah suami dari Lindsay Rubin, yaitu Alan Rubin. Dia ditemukan telah mati, dikubur batu koral, serta ditembak di wajah dengan tangan terjulur keluar yang tersemat sebuah cincin istrinya dengan jari yang sudah dikuliti. Paulie lalu mengatakan bahwa istri Alan masih belum ditemukan sampai saat ini. Rhyme kemudian mengatakan bahwa kasus ini sangat mudah. Rhyme pun menjelaskan bahwa seorang bernilai ratusan juta dolar telah mati dengan memakai cincin istrinya pada jarinya yang dipotong. Hal itu karena pelaku ingin mengatakan kalau dirinya sedang menyandra istrinya. Dan ada kemungkinan juga pelaku akan menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan. Ketika Paulie akan memberikan bukti-buktinya, tiba-tiba Rhyme mengalami syok berat atas penyakitnya tersebut, sehingga kedua detektif itu pun diminta agar segera pergi dari situ oleh Thelma. Setelah Rhyme sadar dari pingsannya, dia segera melihat barang bukti yang ditinggalkan Paulie dan Solomon tadi. Karena atas dasar kecintaannya pada dunia forensik dan teka-teki kasus pembunuhan, Rhyme pun segera meminta Thelma untuk menghubungi beberapa orang partner kerjanya yang biasa bersamanya untuk memecahkan misteri pembunuhan, termasuk polisi wanita yang menemukan barang bukti pembunuhan dipanggil oleh Rhyme yang tidak lain adalah Amelia. Saat bertemu dengan Amelia, Rhyme tidak segan untuk memujinya atas keberanian dan ketelitiannya dalam mengumpulkan barang bukti. Di situ Rhyme pun mengatakan kalau Amelia sangat berbakat di dunia forensik, bukan di posisinya sekarang sebagai divisi kenakalan remaja. Lalu Rhyme secara khusus meminta Amelia untuk membantunya untuk memecahkan misteri kasus pembunuhan tersebut. I want you to tell me everything you know about the crimes. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Lindsay, istri dari Alan, dibawa dan disekap di sebuah tempat oleh pria misterius. Tempat itu terletak di bawah tanah yang merupakan jalur pipa uap panas dari seluruh kota yang akan menyemburkan uap panasnya ketika jam-jam tertentu. Kemudian pria itu melepas salah satu jalur pipa dan mengarahkan tepat pada wajah wanita tersebut. Kembali ke apartemen Rhyme yang dalam sekejap telah berubah menjadi pusat operasi darurat dalam menangani kasus pembunuhan berantai ini. Berbagai petunjuk dan barang bukti dari TKP pertama mereka coba tafsirkan. Dan dari petunjuk kombinasi antara kulit kerang dan pasir, serta berbagai angka yang ada di situlah diketahui bahwa target pembunuhan selanjutnya berada di sebuah tempat bawah tanah pada pukul 4 sore. Seluruh tim pun segera bergegas menuju ke tempat tersebut termasuk Amelia. Lalu ketika tiba di lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan berikutnya, Amelia pun diminta langsung oleh Rhyme untuk menjadi yang pertama memasuki lokasi agar TKP tidak dirusak oleh polisi yang ceroboh. Di balik tembok yang cukup tebal, di situ Amelia mendengarkan rintihan suara korban yang ternyata masih hidup. Mrs. Rubin! Namun tepat pukul 4 sore, semburan uap panas melalui saluran pipa yang cukup besar membuat korban pun mati mengenaskan. Paulie? Blake. Malam harinya,
ketika tembok tebal sudah diledakkan, Amelia mendapat tugas untuk memasuki TKP pertama sebelum orang lain merusak barang bukti. Dengan penuh keterpaksaan, Amelia pun menuruti perintah Rhyme dan mulai memasuki lokasi pembunuhan. Di situ Amelia sempat syok melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan. Namun karena tugas, Amelia berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan berantai tersebut. Ketika dirasa tugasnya sudah selesai, Amelia kembali diperintahkan oleh Rhyme untuk memotong pergelangan tangan korban agar mendapatkan jenis borgol yang digunakan pelaku. Karena di borgol tersebut juga pasti ada sidik jari dari pelaku. Setelah itu, Amelia mengeluarkan sebuah gergaji. Lalu tiba-tiba Amelia merasa perintah Rhyme ini sudah keterlaluan. Dia pun dengan penuh amarah seketika bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut tanpa peduli lagi dengan Rhyme. We need the handcuffs. I can't. Amelia, we need No, fuck you! Saat Amelia tiba di rumahnya, ternyata sosok penjunuh sudah mengintainya untuk membunuhnya. Dan ketika Amelia tertidur, dia pun terbangun karena ada yang menggedor-gedor pintunya. Namun ketika Amelia mengeceknya, ternyata tidak ada seorang pun di depan pintunya. Lalu Amelia kembali masuk ke dalam rumahnya. Hello? What the fuck are you doing? Beruntung Solomon datang untuk menjemputnya, sehingga Amelia terbebas dari target korban selanjutnya. Kemudian, di lain tempat, pelaku pembunuhan berantai tersebut ternyata mengalihkan korban selanjutnya secara acak dengan menunggu penumpang taksi di depan sebuah klub malam. Lalu kembali ke Amelia setelah dijemput oleh Solomon. Amelia pun ternyata dijemput untuk menemui Rhyme di apartemennya. Di situ Rhyme dengan tulus meminta maaf pada Amelia, dan Rhyme juga mengatakan bahwa dunia forensik adalah bakat terpendam Amelia yang bisa menyelamatkan banyak orang. Kemudian Rhyme meyakinkan Amelia kalau takdir seseorang adalah mereka sendiri yang menentukan. Jadi Amelia tidak perlu dibayang-bayangi oleh masa lalu kelam ayahnya yang meninggal karena bunuh diri sebagai seorang polisi. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Solomon mendapat laporan dari taksi commission bahwa ada sebuah penculikan seorang pemuda mahasiswa oleh seorang supir taksi, dan Rhyme mencurigainya sebagai korban yang ketiga. Dengan berbekal petunjuk dari barang bukti yang diperoleh Amelia dari kasus pembunuhan kedua yang berupa aroma amoniak, tulang anak sapi, dan bulu tikus, maka Rhyme dengan cermat menebak kalau pembunuhan selanjutnya berada di bekas rumah penjagal hewan yang telah ditutup puluhan tahun lalu. Dan benar saja, si pelaku ternyata membawa pemuda tersebut ke sebuah tempat yang terlihat seperti rumah penjagal hewan yang sudah terbengkalai. Setelah itu, pelaku pun mengikat korban pada sebuah tiang dan mulai melukainya. Kemudian, di lain sisi, seluruh tim kepolisian pun kembali dikerahkan ke lokasi yang ditunjuk oleh Rhyme, dan Amelia harus kembali menjadi yang pertama masuk ke dalam TKP tersebut. Setelah mereka tiba dan mulai memasuki tempat tersebut, akhirnya Amelia berhasil menemukan korban ketiga yang dibunuh dengan cara dilukai tubuhnya agar mengundang perhatian tikus karena mencium bau noda merah yang keluar. Seketika, Amelia yang melihat hal itu pun langsung segera menyuruh mereka semua untuk tidak mendekati dan merusak TKP. Dengan perasaan yang tidak habis pikir tentang apa maunya si pelaku kujam ini, Amelia pun kembali mengumpulkan barang bukti di lokasi tersebut.
Somebody get that black suitcase and bring it over here, please. Setelah Amelia berhasil mengumpulkan barang bukti, ternyata di luar sudah ada Kapten Cheney yang tidak terima kalau kapasitasnya sebagai pimpinan didahului oleh Rhyme. Kemudian Cheney pun langsung membawa Amelia ke kantor beserta barang bukti yang didapatkannya. Setelah mereka sampai di kantor dan melakukan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ada, Kapten Cheney pun dengan bangga memamerkan hasil kerjanya kepada Amelia dan segera menyuruh anak buahnya untuk menuju lokasi pelaku berada. Sedangkan Amelia yang merasa yakin kalau pelaku tersebut tidak akan sebodoh itu meninggalkan sidik jarinya, dia justru mengambil barang bukti yang ada dan pergi menemui Rhyme. Dan benar saja, setelah Cheney dan para kepolisian memeriksa lokasi pelaku, ternyata mereka hanya menemukan seseorang di bawah mobil taksi yang telah mati dijunuh dengan jari telunjuknya sengaja diputus oleh si pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, saat ini pun Amelia sudah berada di apartemen Rhyme. Lalu Amelia langsung menunjukkan beberapa barang bukti kepada Rhyme. Ketika mereka sedang membahas tentang barang bukti ini, tiba-tiba Rhyme mengalami kejang dan di situ Amelia sempat melihat langsung serangan kejut jantung yang dialami oleh Rhyme. Just let me get a BP on you. Stay with me. Dengan penuh rasa ketakutan dan kasihan kepada kondisi Rhyme, Amelia pun merasakan perasaan yang mendalam kepada Rhyme karena kecerdasan Rhyme sebagai seorang detektif. Tidak lama kemudian, Cheney mendatangi ke apartemen Rhyme dan terlihat dia saat ini sedang kesal. Namun Thelma bisa menghadapinya dengan santai. Lalu Cheney pun pergi meninggalkan apartemen Rhyme. I'm gonna leave now, but I'll be back. Lalu di lain tempat, terlihat seorang pria parubaya bersama dengan cucunya baru saja tiba di sebuah bandara. Mereka berdua pun langsung menaiki sebuah taksi yang telah menunggunya di bandara itu. Ketika taksi tersebut telah ditumpangi oleh pria parubaya dan cucunya itu, tiba-tiba seorang polisi yang sedang berpatroli pun mengejarnya dan langsung memberikan kode pada sopir taksi itu agar menepikan mobilnya. Kemudian polisi itu segera mendatanginya karena supir taksi itu melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah supir taksi itu telah membawa penumpang tetapi argo tidak dinyalakan. Dan kesalahan yang kedua adalah surat izinnya yang tidak dipasang dengan benar. Setelah polisi itu menjelaskan kepada supir taksi tersebut apa kesalahannya, tiba-tiba supir taksi itu menembak polisi tersebut dan langsung kabur melarikan diri. Di sisi lain, di apartemen, beberapa saat kemudian, ketika Rhyme tersadar kembali, tiba-tiba Paulie menghubunginya dan memberitahunya bahwa beberapa menit yang lalu ada seorang polisi yang dijunuh oleh supir taksi. Paulie juga di situ menjelaskan bahwa seorang warga melihat kalau taksi tersebut melaju kencang dengan penumpang seorang pria parubaya dan cucunya. Lalu Rhyme pun langsung menyimpulkan bahwa supir taksi tersebut adalah tersangkanya. Dengan didampingi Amelia dan Thelma, Rhyme pun mencoba untuk memecahkan misteri 3 potongan kertas yang ditautkan satu sama lain pada layar komputernya. Setelah diperbesar dan dipertajam kontrasnya, dapat diketahui kalau kertas tersebut adalah potongan logo sebuah penerbitan buku puluhan tahun lalu yang pernah dibaca oleh Rhyme. Kemudian Amelia pun segera bergegas pergi menuju ke perpustakaan kuno untuk mendapatkan buku tersebut. Setelah mencari-cari di mana buku itu, Amelia pun berhasil menemukan sebuah buku kuno yang diterbitkan oleh penerbit dengan logo yang sama dengan 3 potongan kertas di komputer Rhyme yang berjudul The Bone Collector. Buku tersebut menceritakan cerita fiksi tentang pembunuhan berantai di mana korban dan cara membunuhnya sama persis dengan pelaku pembunuh itu lakukan saat ini. Dari situlah Amelia mengetahui kalau korban berikutnya adalah seorang kakek dan cucunya dengan cara ditenggelamkan di dekat dermaga. Lalu seluruh pasukan kepolisian pun dikerahkan ke sebuah dermaga yang ada di daerah Brooklyn Bridge. Dan beberapa menit kemudian Amelia pun telah sampai di lokasi.
Dengan instingnya dan berkat panduan dari Rhyme yang mengatakan kalau posisi korban mungkin saat ini berada di dekat bahan bakar diesel, lalu Amelia mulai mencari di mana keberadaan pos pengisian bahan bakar kapal. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menyelamatkan pria parubaya tersebut. Tetapi beruntungnya cucunya berhasil diselamatkan dan masih hidup. Kemudian Amelia kembali menyisir TKP tersebut dan menemukan sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh si pelaku yang berupa sebuah peta, pecahan tulang yang sudah dibersihkan, dan potongan lencana kepolisian. Dan ketika Amelia sedang berbicara dengan Rhyme, tiba-tiba Chinny datang dan langsung merebut radio yang Amelia pegang. Di situ Chinny mengatakan kalau dia tidak terima dengan perlakuan Rhyme karena telah mencuri barang bukti miliknya. Dan Chinny juga akan menahan Amelia karena telah mengambil barang bukti kemarin di kantornya. Amelia pun segera bergegas pergi meninggalkan Chinny secara diam-diam dan masuk ke dalam stasiun bawah tanah tersebut. Dengan menggunakan radio cadangan, Amelia langsung menghubungi Rhyme kembali dan langsung dipandu oleh Rhyme. Amelia pun menuju stasiun bawah tanah sesuai petunjuk melalui peta tersebut. Namun karena di bawah tanah, sinyal panggilannya dengan Rhyme harus terputus. Hello, Lincoln. Hello. Mobile unit you called is not responding or is outside the code. Kemudian, Amelia melihat adanya jejak sepatu yang mengarah ke sebuah nomor yang terlihat jelas dan sepertinya telah diubah oleh seseorang. Setelah berpikir keras untuk mengingat nomor tersebut, akhirnya Amelia pun mengingatnya kalau nomor itu adalah nomor rencana kepolisian milik Rhyme. Tidak lama kemudian terlihat Chinny mendatangi apartemen Rhyme. Dan benar saja, di saat yang bersamaan juga, si pelaku tersebut ternyata sudah berada di apartemen Rhyme. Pelaku itu lalu mengetuk pintu apartemen Rhyme dan Thelma yang membukakan pintunya pun langsung ditusuk oleh si pelaku yang ternyata adalah Richard. Namun sebelum Richard menjunuh Thelma, terlihat dia telah menjunuh Chinny dahulu dan kemudian Richard masuk ke dalam. Thelma? Thelma, is that you? Ketika Richard masuk ke ruangan Rhyme, di situ Rhyme bertanya ada apa dengan dirinya yang tiba-tiba datang ke apartemennya. Richard pun mengatakan bahwa Thelma yang menyuruhnya untuk datang dan memeriksa alat pacu jantungnya. Di situ Rhyme pun langsung mencurigai Richard karena tidak seperti biasanya dia datang malam-malam begini. Tidak lama kemudian telepon pun berdering dan Richard langsung mencabut kabel teleponnya dan mencabut kabel komputer Rhyme. Lalu Richard menjelaskan dan memberitahu Rhyme tentang motif di balik apa yang telah dia lakukan selama ini. Di situ diketahui bahwa nama asli Richard adalah Marcus Andrews. Terungkap sebuah fakta juga bahwa dulunya Rhyme pernah menulis sebuah artikel yang membuktikan kalau Marcus adalah tersangka atas perusakan barang bukti suatu kasus penjunuhan. Namun sayangnya pada saat itu 6 orang telah ditahan oleh kepolisian atas kejahatan Marcus. Sementara Marcus dibebankan masa tahanan selama 6 tahun. Dan sekarang ini Marcus ingin membalaskan dendamnya kepada Rhyme karena selama Marcus di penjara, hidupnya telah hancur dan dia telah disiksa oleh para napi lain maupun para sipir di penjara tersebut. Ternyata Marcus ini adalah seorang mantan polisi yang memiliki dendam pribadi dengan Rhyme karena kesaksian Rhyme di masa lalu yang membuat dirinya dipenjara dan dipecat dari satuan kepolisian. Tidak lama kemudian, saat sedang berusaha menyiksa Rhyme sebelum menjunuhnya, Rhyme pun berusaha melawan dengan menjepitkan ranjang otomatisnya hingga tangan Marcus remuk. Ketika Marcus akan menghabisinya, Rhyme berkata-kata dengan sangat pelan hingga membuat Marcus terfokus ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rhyme. Saat
Saat kemarahan Markus mulai memuncak dan hendak menghabisi Rem, Amelia pun datang tepat waktu. Beberapa waktu setelah itu, terlihat Rem yang sedang merayakan hari Natal dengan teman-temannya. Dan tidak disangka sang adik juga datang ikut merayakannya. Merry Christmas, Uncle Lee. Oh, give me a kiss.